Pemirsa, sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta. Aksi seruan damai itu mengajak pemilih agar tidak memilih boneka oligarki. Sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa figur gurita dan Pinocchio raksasa di sekitar Patung Kuda Jakarta Rabu siang. Aksi massa ini bertujuan untuk menyerukan warga agar lebih cerdas dan jangan memilih boneka oligarki saat pemungutan suara pemilu 2024. Aksi ini mau menyampaikan pesan kepada Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni, dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan, diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika, serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin
agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IBA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia diserukan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Aksi itu dilakukan sebagai respons para akademisi terkait banyaknya masalah politik yang muncul jelang pemilu. Untuk berdiri di belakang podium. Dihadiri puluhan guru besar, alumni dan mahasiswa STHI Jentera menilai adanya praktik-praktik yang mencederai dan mengkhianati hukum Indonesia sepanjang proses pemilu 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol dan teguran dari para Sivitas Akademika STHI Jentera terhadap penyelenggara negara Indonesia yang terlibat dalam proses pemilu. Mereka mendesak penyelenggara negara untuk segera kembali menjalankan demokrasi yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Sivitas Akademika STHI Jentera juga tak memungkiri adanya upaya intervensi terhadap universitas yang menyerukan kritik terhadap pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kampus-kampus yang lain dan banyak serangan terhadap kampus-kampus yang sudah menyuarakan suara kritisnya, dan kami ingin mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia memandatkan satu, harus ada pengabdian masyarakat, dan pengabdian masyarakat setara dengan pendidikan dan riset itu sendiri. Jadi tidak pernah ada mandat kepada kampus untuk menjadi pengabdi penguasa. Suara ini tentu saja kami dasarkan pada keprihatinan. Penguasa harusnya berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan tidak melakukan kekuasaannya dengan semena-mena. Indonesia menganut rule of law dan bukan rule by law. Yang penting ada hukumnya, hukum dibuat untuk kekuasaan, bukan itu. Tapi Indonesia mengikuti jalur rule of law. Terima kasih. Sementara itu, rektor kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Akibatnya banyak rektor yang menolak permintaan itu, sementara polisi membantah mengintervensi kampus untuk membuat video tersebut. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugia Pranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Dan intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama, dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia.
Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran menyatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk terkait adanya dugaan intimidasi ke sejumlah rektor dan guru besar. Berikut keterangan lengkap Komjen Pol Fadil Imran usai apel pengamanan pemilu. Yang kedua tadi soal yang di Semarang ya, Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti ya. Ditegaskan oleh Pak Mahfud, Pak, tidak hanya satu rektor tapi banyak rektor yang polisi hampir setiap hari mendatangi semua orang, mungkin ya, bukan hanya rektor yang didatangi oleh polisi gitu. Ya toh? Ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini barangkali karena yang didatangi rektor aja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu menjadi lalu kemudian menjadi sebuah perbincangan. Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara. Lebih dari 30 universitas di Indonesia menyatakan sikap keprihatinan atas kemunduran demokrasi. Para sivitas akademika di berbagai universitas deklarasi peduli demokrasi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan. Di DKI Jakarta, lebih dari 5 universitas menggagas petisi kritik pemerintahan, diantaranya Universitas Atmajaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bung Karno, hingga Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Di Banten, kritik gelombang kritik pemerintahan datang dari UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Ahmad Dahlan. Jawa Barat, ada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Sementara di Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga mengikuti deklarasi peduli demokrasi. Dan di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia sebagai pelopor gerakan. Diikuti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Jana Badra Yogyakarta. Di Jawa Timur, Universitas Erlangga, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Negeri Malang ikut bersuara.
Seruan agar semua pihak menjaga pemilu agar berjalan sesuai koridor demokrasi, moral, dan etika kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Namun, sejumlah sivitas akademika mengaku mendapat intimidasi. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gadjah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Dewan Guru Besar UI, ada intimidasi yang diterima Sivitas Akademika UI terkait sikap mereka yang menyuarakan pesan kebangsaan. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi serta menjunjung nilai moral dan etika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang protes dari berbagai kalangan terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 terus terjadi. Salah satunya sikap kritis terhadap pemerintah yang berujung intimidasi dan kriminalisasi ekspresi politik. Demokrasi Indonesia kian terkoyak dan diganggu sekelompok elit yang membuat sejumlah masyarakat baik sipil, tokoh politik, dan akademisi. Kasus kriminalisasi ekspresi politik dalam pemilu 2024 jadi contoh penyelewengan instrumen negara untuk menekan kebebasan bersuara. Selain sikap kritis yang ditekan, masyarakat juga sangat dirugikan, salah satunya dengan munculnya sejumlah tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah terkait dengan kritik dan pendapat yang dinilai menyinggung kekuasaan atau institusi. Direktur Elsam Wahyudi Jafar mengatakan ada kekhawatiran terkait gelombang kriminalisasi baru terhadap masyarakat yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Menjawab dari pertanyaan itu, gitu ya. Saya justru malah ada kekhawatiran baru, di mana kemudian akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah, gitu ya, terhadap rezim kalau bahasanya Pak Sofyan tadi. Karena apa? Kita bisa melihat dalam beberapa hari terakhir begitu banyak kampus ya, institusi-institusi akademik, institusi-institusi universitas yang membuat pernyataan, membuat deklarasi, membuat petisi yang isinya adalah mengkritisi rezim, itu satu. Yang kedua, mengkritisi bagaimana profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu hari ini. Nah, dari tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Sofyan, saya justru mengkhawatirkan nanti akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap para ahli. Jika para ahli kemudian bisa dikriminalisasi, bagaimana kemudian yang masyarakat biasa, yang warga biasa? Nah, ini yang kemudian saya juga bisa melihat
sosok seperti Aiman misalnya gitu ya, dia figur gitu kan, secara politik dia punya power, secara ekonomi pun dia punya power gitu kan. Tetapi kemudian dia bisa dengan mudah dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi dan kemudian diproses gitu kan. Dan kemudian ternyata polisi bisa mencarikan pasalnya gitu kan. Awalnya kan Aiman ini dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang-orang yang melaporkan ini sangat tidak memahami apa yang disebut sebagai hasutan kebencian, hate speech gitu kan, yang memang dia secara definitif, secara limitatif hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang memang dimaksudkan untuk menyerang satu kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahas soal pemilu 2024, sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Informasinya usai jeda.